Sebelumnya izinkan saya, Bante, untuk mengawali pembahasan Dhamma pada pagi hari ini. Yang termuliakan Biku Sangga dan juga para samanera. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sebenarnya ada Bante Dhammasubu, ada Bante Dhammatiru, kok rasanya tambah canggung. Tetapi karena memang sudah ditugaskan, ya mau bagaimanapun tetap harus dilaksanakan. Seperti yang telah disampaikan dan juga disebutkan oleh Bante Dhammatiru Mahathera, bahwa Sang Buddha mengajarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Aneka paryayena Dhammawuto Bhagavata. Dhamma telah dibabarkan oleh Sang Bhagawa dengan berbagai macam cara. Dan kalau kita perhatikan dalam kita melaksanakan cita bawana, pengembangan batin, yang di dalamnya upaya yang kita lakukan adalah melenyapkan kotoran batin, juga sesungguhnya cara yang diberikan oleh Sang Buddha dalam upaya melenyapkan batin juga dengan banyak cara. Tidak hanya satu cara. Dan ini tentu harus kita pahami, karena ada kalanya di masyarakat secara umum ketika berbicara misalnya meditasi, mengembangkan ketenangan atau samatha. Anjuran yang biasanya diberikan biasanya hanya mengacu kepada yang terpenting batin fokus dengan objek. Jadi apapun yang terjadi pokoknya kembali kepada objek. Nah, seakan-akan caranya hanya satu, yaitu kembali kepada objek saja. Sementara ketika berbicara vipassana, atau sering juga disebut sebagai mindfulness meditation secara umum di masyarakat, biasanya yang dianjurkan itu adalah pokoknya apapun yang terjadi, sadari saja. Apapun yang terjadi, sadari, sadari dan sadari. Nah, seakan-akan hanya ada satu cara. Di satu sisi, untuk ketenangan, pokoknya kembali kepada objek. Pokoknya konsentrasi kepada objek. Kemudian di sisi lain, ketika berbicara tentang vipassana, biasanya anjurannya adalah yang penting disadari. Sepertinya hanya ada dua ini saja, yang masing-masing satu. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, sesungguhnya semua khotbah Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk melenyapkan kotoran batin. Mengajarkan kita untuk bagaimana terbebaskan. Itulah kenapa ketika berbicara Dhamma, Sang Buddha menegaskan kepada kita bahwa Dhamma yang diajarkan beliau itu seperti samudra yang luas, yang memiliki hanya satu rasa, yaitu rasa asin. Siatapi bikawi mahasambuddho ekaraso lonaraso. Seperti hanya samudra yang besar, yang luas, maha, yang memiliki satu rasa, ekaraso, yang tidak lain adalah lonarasa, rasa asin atau rasa garam. Ewamewa imasming dhamma vinaye ekaraso vimutiraso. Demikian pula di dalam Dhamma Vinaya ini juga memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan.
Nah, rasa pembebasan ini tentu tidak lain dapat dialami kalau kotoran batin yang mencengkram, yang mengikat, itu lenyap. Artinya seluruh ajaran Buddha yang mengarahkan ke sana, mengarahkan untuk pelenyapan kotoran batin pada akhirnya. Nah, sehingga keseluruhan ajaran Buddha ini bisa digunakan sebagai alat untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi tidak hanya satu atau dua saja yang digunakan untuk membawa batin bebas dari kotoran batin, tetapi banyak alat yang bisa digunakan. Yang salah satunya dalam salah satu khutbah Majjhima Nikaya, yaitu Vittaka Santahana Sutta. Nah, di sana salah satu contohnya adalah Sang Buddha memberikan 5 cara agar seseorang yang tengah mengembangkan batinnya, adicitang anuyuta, yang engage dalam pengembangan batin yang tinggi, yang unggul, yang dalam kitab ulasan mengacu kepada praktik vipassana dan bahkan pencapaian adas samapati atau jana-jana. Terdapat 5 hal yang bisa dilakukan untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi apapun kotoran batin yang berasosiasi dengan tiga akar kejahatan yang seringkali kita dengar, yaitu loba, dosa, dan moha. Kalau dalam sutta tersebut, loba menggunakan istilah canda, yang kemarin-kemarin juga telah disampaikan bahwa Sang Buddha terkadang menggunakan istilah canda untuk mengacu kepada loba, menggunakan istilah raga, menggunakan istilah abhija. Nah, dalam sutta ini menggunakan istilah canda, candu pasang hita. Jadi yang berasosiasi berhubungan dengan canda, yang tidak lain adalah keserakahan. Nah, ketika ada pikiran atau vittaka yang berhubungan dengan apakah loba atau canda, ataukah dosa, kebencian, ataukah moha, ketidaktahuan, pada waktu itu seseorang hendaknya yang pertama menggunakan cara untuk mengganti objek atau mengganti pikiran yang disertai di sana kotoran batin dengan kusala dhamma, dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan nilai-nilai luhur dalam dhamma. Jadi ketika batin dikuasai oleh pikiran-pikiran buruk, apakah yang berkenaan dengan loba, dosa, atau moha, maka pada waktu itu tentu batin sebenarnya sedang terarah ke sana, terarah kepada pikiran buruk. Begitu muncul pikiran buruk, kemudian harus segera diganti dengan kusala dhamma. Nah, dalam kitab ulasan penjelasannya adalah sebagai contoh kalau seseorang pikirannya dikuasai oleh canda, oleh keserakahan yang berkaitan dengan tubuh, maka di situ hendaknya harus segera diganti dengan perenungan asubha. Jadi langsung diganti dengan asubha. Dan itu tentu kapanpun ketika keserakahan atau desire atau keinginan berkenaan dengan yaitu jasmani, itu harus segera diganti dengan asubha. Nah, dengan perenungan demikian, kotoran batin itu bisa lenyap. Seperti satu contoh dalam kitab ulasan ada sebuah cerita yang berhubungan dengan seorang Bante bernama Bante Nagasamala. Ya, tentu kita umat Buddha sudah familiar. Bante ini
memang terbiasa menggunakan objek asubha sebagai cara pengembangan batin. Nah, suatu kali ketika beliau kembali dari Pindapata, di tengah perjalanan melihat ada sekumpulan orang yang sedang menari dan bernyanyi. Dan ternyata mereka sedang menari bernyanyi bersama dengan seorang penari perempuan. Kalau di Jawa Tengah biasanya ada penari ronggeng. Dengan perhiasan, dengan kecantikannya, mereka menari dan menyanyi. Bagi orang pada umumnya ketika melihat penari yang cantik, apalagi itu memang digandrungi oleh banyak orang, biasanya akan juga muncul nafsu ragawi. Nah, bagi Bhante Nagasamala ini ketika melihat demikian sebenarnya muncul juga. Tetapi kemudian melihat bahayanya. Langsung justru dengan melihat seorang penari yang cantik begitu, yang digandrungi oleh banyak orang, beliau langsung berpikir mengarahkan batinnya untuk melihat dari sisi asubha. Dan dikatakan bahkan pada saat itu dengan batinnya yang kemudian menjadi lerem, bebas dari keserakahan, terarah dan bahkan mencapai kesucian arahanta di tempat itu. Nah, ini salah satu contoh. Dan sebenarnya banyak contoh lainnya juga berkenaan dengan yaitu orang-orang yang mempraktikkan asubha. Dalam kitab ulasan ada banyak contoh juga. Nah, tetapi juga dikatakan bagaimana kalau misalnya yang memunculkan canda, memunculkan keserakahan ini bukan manusia. Artinya bukan ya misalnya benda-benda lain. Seperti misalnya untuk para biku seperti jiwara atau tempat tinggal, obat-obatan atau hal-hal yang sifatnya bukan jasmaniah, bukan tubuh. Nah, di situ anjurannya adalah ketika keserakahan muncul terhadap benda-benda demikian, maka baik untuk langsung menggunakan perenungan anicca, perenungan ketidakkekalan. Ketika muncul keserakahan terhadap misalnya jubah, maka renungkan bahwa ini pun juga tidak kekal. Tidak bisa bertahan, pasti berpisah. Nah, dengan merenungkan demikian, kalau itu dilatih terus, juga bisa membawa kepada pelenyapan keserakahan pada saat itu terjadi. Lantas berkaitan dengan kebencian juga sama. Ketika muncul pikiran-pikiran yang berkenaan dengan kebencian, maka juga harus segera dilenyapkan dengan cara memunculkan kusala dhamma, memunculkan hal-hal yang bermanfaat, nilai-nilai luhur. Ketika kebencian muncul berkenaan dengan manusia, orang lain misalnya, maka harus dimunculkan metta, cinta kasih, pengembangan metta. Dengan melakukan berbagai macam perenungan berkaitan dengan cinta kasih. Ya, salah satu contohnya misalnya yang diberikan oleh Bhante Sariputta. Ada seorang Bhante bertanya kepada Bhante Sariputta, bagaimana bisa kita melenyapkan kebencian yang muncul terhadap orang lain? Bhante Sariputta menjawab, yang dalam jawabannya ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kebencian itu muncul karena apa? Kita melihat sisi negatif dari orang tersebut. Tapi kalau kita mampu melihat sisi positif dari orang tersebut, kebencian pasti akan lenyap. Karena kita terus terpaku dengan sisi negatifnya, dengan keburukannya, atau dengan hal yang dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kebencian muncul. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sisi positifnya, apapun itu, apakah misalnya kita
mengingat kembali, oh orang tersebut dulu juga pernah melakukan kebaikan kok. Dia pernah, walaupun barangkali suatu saat dia berbicara hal yang tidak menyenangkan kepada kita, tapi sebenarnya dia pernah juga berbicara hal yang menyenangkan, hal yang baik kepada kita. Atau barangkali dia juga pernah menjadi seorang Dhammakatika, menjadi seorang yaitu pembabar dhamma, pernah berbicara dhamma di forum, di wihara. Kita ingat kebaikan itu. Atau barangkali dia juga pernah melakukan perbuatan melalui jasmani yang baik, pernah berdana dan sebagainya. Kita ingat hal yang baik pada orang tersebut. Nah, dengan mengingat kebaikan orang tersebut, langsung kebencian itu bisa lenyap. Muncullah cinta kasih, muncullah yaitu semacam persahabatan, friendship. Tidak ada kebencian di situ. Lantas bagaimana kalau misalnya ternyata orang demikian tidak ada satupun kebaikan yang dimiliki, semuanya buruk. Ucapannya juga tidak ditemukan yang baik, perbuatan jasmaninya juga tidak ditemukan yang baik, tidak ada. Lantas bagaimana supaya bisa memunculkan cinta kasih, bisa melenyapkan kebencian? Nah, dikatakan oleh Bhante Sariputta, kita harus merenungkan bahwa orang demikian seperti halnya seorang pengemis. Pengemis yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, pengemis yang sedang menderita. Kalau kita melihat pengemis itu memang melihat dia sebagai seorang yang sedang menderita, maka tidak pantas bagi kita untuk memunculkan kebencian. Jadi alih-alih kebencian yang muncul, justru yang muncul adalah kasih sayang, keinginan untuk menolong. Nah, seperti itu bagaimana orang demikian disamakan dengan seperti seorang pengemis? Karena sesungguhnya orang yang hidupnya hanya diisi dengan hal yang buruk, dengan perbuatan yang buruk, sesungguhnya dia sedang menderita. Ketika melakukan keburukan juga sedang menderita, apalagi nanti ketika mendapatkan dampak dari perbuatan buruknya, dia menderita lagi. Nah, melihat orang yang perbuatannya buruk artinya melihat orang yang sedang menderita, seperti melihat seorang pengemis yang sedang menderita. Lantas bagaimana melihat seorang menderita, kemudian kita memunculkan kebencian? Nah, oleh sebab itu, yang dimunculkan justru adalah rasa kasihan. Nah, dengan demikian kebencian juga lenyap. Nah, artinya ketika kebencian muncul, langsung di situ dilenyapkan dengan merenungkan hal yang baik. Dilenyapkan dengan mengambil objek yang berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat, kusala dhamma. Nah, dengan demikian kebencian juga lenyap. Dan demikian pula kalau misalnya ketidaktahuan, kebodohan, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ini kira-kira bermanfaat atau tidak, ini tercela atau terpuji, dan masih ada keraguan-raguan di sana, ketika itu muncul, ya kita harus segera melenyapkannya dengan merenungkan hal-hal yang baik. Kembali kepada dhamma. Dan kalau dengan cara demikian tidak bisa, ya dikatakan dalam kitab ulasan anjurannya, ya salah satunya adalah bertanya. Bertanya kepada seorang guru, seorang kalyanamita yang lebih memahami. Kira-kira ini apa yang saya pikirkan benar atau salah? Terpuji atau tercela? Sesuai atau tidak? Harus segera dilenyapkan. Dilenyapkan dengan cara bertanya kepada yang lebih memahami. Itu juga salah satu cara. Nah, artinya di sini sebenarnya dari satu cara ini itu sudah banyak cara juga. Masing-masing pikiran yang buruk yang muncul bisa menggunakan cara yang berbeda-beda. Yang intinya adalah ketika muncul pikiran buruk, langsung diganti dengan bentuk pikiran yang baik, yang bermanfaat. Nah, ini adalah cara yang pertama, yang kemudian diumpamakan oleh Sang Buddha seperti halnya
Kalau ada seseorang menggunakan paku yang sudah lawas, yang sudah tua, yang sudah rapuh, kemudian ingin mengeluarkan paku tersebut. Kalau zaman dulu kan pakunya bukan pakai besi, pakai yaitu kayu. Nah, sekarang juga terkadang masih ada. Jadi kayu yang dari bambu itu yang dibuat seperti paku. Nah, kalau itu sudah misalnya rapuh, kemudian bagaimana mengeluarkan? Nah, itu harus apa? Ditekan dengan paku lainnya yang lebih kuat, yang lebih bagus. Jadi pikiran-pikiran yang buruk demikian itu seperti ditekan, digantikan dengan pikiran-pikiran yang baik. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, ketika muncul pikiran yang buruk, apakah berkenaan dengan keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan, ya, moha, ketersesatan. Kalau dengan cara yang pertama kok tidak bisa, maka bisa melakukan cara yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah dengan merenungkan bahaya dari pikiran-pikiran buruk tersebut. Jadi bahaya dari pikiran-pikiran tersebut harus diselidik. Bahayanya apa? Ya tentu banyak sekali yang bisa kita renungkan sebenarnya, karena dalam khotbah-khotbah Sang Buddha juga telah memberikan banyak sekali khotbah beliau berkenaan dengan bahaya dari pikiran-pikiran yang buruk. Ya, sebagai contoh misalnya ketika berbicara tentang yang pertama, pikiran yang berkenaan dengan keserakahan. Dan contohnya adalah keserakahan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Nah, Sang Buddha kan sering mengatakan, apa sada bikawi kama, bahu duko adi nawo bawabiyo. Betul ya? Wahai para biku, kesenangan indrawi itu hanya memiliki sedikit kepuasan. Apa sada, apa asada, sedikit kepuasan, sedikit kebahagiaan. Sementara kesenangan indrawi ini memiliki banyak penderitaan, bahuduko. Dan bahaya yang muncul dari kesenangan indrawi jauh lebih besar lagi, bawabiyo. Nah, bagaimana kita bisa merenungkan demikian? Ya, kita bisa mengingat kembali khotbah Sang Buddha berkenaan dengan hal tersebut. Salah satu contohnya misalnya merenungkan tentang Cula Duka Kanda Sutta. Bagaimana di sana dijelaskan panjang lebar oleh Sang Buddha mengenai bahaya dari kesenangan indrawi. Yang mana karena kesenangan indrawi orang pada bertengkar. Bahkan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kemudian tetangga dengan tetangga sekitarnya, raja dengan raja. Belum lagi bahayanya adalah seseorang bisa melakukan banyak kejahatan hanya untuk memenuhi kesenangannya. Dan belum lagi mengapa dikatakan sebagai bahayanya lebih besar, karena dengan kesenangan indera, kalau seseorang hanya mengejar kesenangan indera, kemudian seseorang juga hanya akan melakukan kejahatan yang nantinya membawa kepada kelahiran yang menderita. Itu bahayanya lagi. Maka adinawo bawabiyo. Nah, merenungkan bahaya-bahaya seperti ini, itu juga bisa melenyapkan pikiran yang buruk. Jadi ketika muncul keserakahan, kemudian direnungkan bahayanya, bahaya dari keserakahan yang muncul, yang nantinya membawa kepada penderitaan. Kalau di dalam kitab ulasan dan juga dalam suta-suta biasanya ya hanya disampaikan secara simpel sederhana. Jadi direnungkan bahwa ini tidak bermanfaat, ini tidak baik, ini tercela, ini membawa kepada buah penderitaan. Itu saja. Tetapi tentu
Kita bisa juga menggunakan perenungan yang merenungkan kembali khotbah-khotbah Sang Buddha berkenaan dengan bahaya. Ketika berbicara kesenangan indera. Dan yang lainnya pun juga bisa digunakan. Misalnya ketika muncul kebencian. Kebencian muncul. Kita juga bisa menggunakan perenungan mengenai bahaya dari kebencian. Yang salah satu dalam kitab Pulasan ada satu perumpamaan atau satu analogi. Bahwa orang yang membenci itu seperti, misalnya membenci orang lain, itu seperti seseorang yang melempar ke orang lain dengan besi panas. Atau melempar ke orang lain dengan kotoran. Siapa yang akan menderita terlebih dahulu? Siapa yang akan kotor terlebih dahulu? Tentu adalah diri sendiri. Sebelum orang lain itu juga menderita, kalau merespon dengan kebencian yang sama, diri sendiri terlebih dahulu yang sebenarnya menderita. Yang terbakar terlebih dahulu adalah diri sendiri. Sebelum orang lain juga terbakar. Yang kotor terlebih dahulu adalah diri sendiri. Sebelum orang lain juga bisa menjadi kotor. Maka rugi. Ketika merenungkan demikian saja, itu bisa melenyapkan kebencian. Untuk apa membenci? Yang merenungkan bahayanya. Nah, ini adalah yang kedua, yang kemudian diberikan perumpamaan. Jadi seperti halnya seseorang yang masih muda, yang masih suka berdandan, masih suka berhias, inginnya kelihatan cantik, kelihatan tampan, kemudian melihat ada bangkai atau mayat, apakah itu ular, manusia, dan sebagainya. Merasa langsung jijik, langsung muak dengan bangkai tersebut. Jadi sementara dia orangnya orang yang katakan perfeksionis dalam kebersihan begitu melihat ada bangkai, wah, itu langsung jijik sekali, muak sekali. Nah, seperti itu ketika muncul pikiran-pikiran yang buruk, apakah berkaitan dengan keserakahan, kebencian, ataupun ketidaktahuan, mana yang baik, mana yang buruk, maka harus segera melenyapkannya dengan cara merenungkan bahaya dari pikiran-pikiran buruk tersebut. Dan kita bisa menggunakan berbagai macam khotbah Sang Buddha yang berkenaan dengan bahaya entertaining di dalam pikiran-pikiran yang buruk. Bahkan seperti ada beberapa sabda dari Sang Buddha pada saat kita misalnya sedang merenungkan tentang kualitas-kualitas Sang Buddha, Dhamma ataupun Sangha. Tapi di situ tidak muncul Sangwega, tidak muncul ketergugahan batin. Itu harus segera direnungkan, wah ini tidak baik, ini tidak menguntungkan, ini bahaya. Sementara sedang merenungkan kualitas Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetapi tidak muncul keyakinan, tidak muncul ketergugahan batin. Ini sesuatu yang tidak baik. Artinya melihat bahaya dari kondisi batin yang pada waktu itu tidak ada keyakinan. Nah, segera ketika melihat ini sebagai bahaya, sebagai hal yang tidak baik yang membawa kepada duka, penderitaan, itu juga bisa melenyapkan pikiran demikian, pikiran yang buruk. Dan tentunya pikiran buruk lenyap, maka yang muncul tergantikan dengan pikiran-pikiran yang baik. Dan ini juga cara yang bisa kita gunakan. Dan tentu dengan hal-hal yang lain yang bukan berkenaan dengan manusia, misalnya berkenaan dengan kebendaan, itu juga bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya ketika kebencian muncul terhadap benda tertentu gitu. Nah, itu dikatakan bisa menggunakan perenungan tentang dhatu. Artinya tentang 4 unsur jasmani.
atau empat unsur dari keseluruhan materi. Karena antara jasmani dengan materi itu hakikatnya adalah sama. Dalam artian itu semua adalah terdiri dari empat unsur semata. Itu bisa menjadi perenungan juga untuk melenyapkan kebencian. Melihat sifat alami dari empat unsur. Misalnya ketika muncul kebencian karena barangkali panas, atau karena terlalu dingin, atau karena pukulan, nah bisa direnungkan. Seperti yang disampaikan di dalam khutbah, yaitu Maha Hati Pado Pamasuta. Nah di situ menarik sekali melihat segala sesuatu yang sifatnya materi dari sisi empat unsur, dan ketika muncul perubahan yang biasanya membawa kepada penderitaan dan bahkan kebencian, hendaknya dilihat bahwa itu hanya sekedar unsur, sekedar empat unsur, sewajarnya demikian. Sebagai contoh adalah ketika kita dipukul. Nah biasanya ketika tidak ada perenungan yang benar, ketika dipukul muncul kebencian, muncul kemarahan, ketidaksukaan. Tetapi kalau kita kembali kepada bahwa ini hanya sekedar unsur semata, memang sifatnya demikian, sewajarnya demikian, ketika berbenturan itu muncul sakit, maka kebencian tidak akan muncul. Hanya melihat itu sebagai apa? Sebagai unsur yang memang sewajarnya ketika berbenturan itu akan muncul rasa tidak menyenangkan. Jadi hanya sekedar melihat itu sebagai hal yang wajar. Wajar memang alaminya empat unsur demikian. Maka kebencian tidak akan muncul. Nah itu juga bisa digunakan. Nah ini adalah cara yang kedua. Yang kalau kemudian kita melihat satu khutbah lain, ada juga Sang Buddha memberikan satu pengingat kepada kita bahwa empat atau tubuh kita ini memiliki bahaya. Bahkan batin dan jasmani sesungguhnya adalah bahaya. Yang mana diumpamakan kalau tubuh kita ini seperti 4 ekor ular berbisa. Diumpamakan kalau ada seseorang yang memiliki binatang piaraan, 4 ekor ular berbisa. Bukan kucing, bukan ayam, bukan ikan, tetapi 4 ekor ular berbisa. Tiap hari dimandiin, dipelihara dengan baik, dikasih makan, diberi istirahat, disayang-sayang, dielus-elus, tetapi namanya juga ular. Walaupun sudah disayang-sayang, ketika mereka marah atau salah satu dari mereka marah, tidak peduli siapa yang telah memelihara, akan dikejar, akan dipatok. Nah seperti itu jasmani kita juga diumpamakan seperti 4 ekor ular berbisa. Yang mana kita dengan jasmani, wah sudah betul-betul dirawat dengan baik. Tiap hari dikasih makan, dimandikan, diberi istirahat, diberi suplemen, vitamin dan sebagainya. Tetapi ya ini adalah 4 ekor ular berbisa yang kapan saja bisa mengalami kerusakan. Ketika salah satu dari 4 unsur jasmani yang diumpamakan seperti 4 ekor ular berbisa mengalami perubahan, kerusakan, maka bisa memberikan sakit dan bahkan kematian. Nah, melihat bahaya dari jasmani, ketika misalnya muncul keserakahan terhadap jasmani sebagai yang indah, yang menyenangkan, tetapi kemudian direnungkan bahaya dari jasmani, maka ini pun juga bisa melenyapkan keserakahan terhadap jasmani. Dan demikian pula merenungkan dari jasmani yang terdiri dari 4 unsur yang memang pasti mengalami kerusakan dan tidak bisa dihindari. Ketika barangkali kebencian muncul terhadap jasmani,
itu pun juga bisa melenyapkan kebencian tersebut. Karena menyadari bahwa jasmani memang demikian sewajarnya, mengalami perubahan. Sakit, usia terus bertambah, pada akhirnya adalah akan mati, akan meninggal. Dan ketika perubahan terjadi yang mungkin bisa memunculkan kebencian, nah dengan perenungan demikian pun juga bisa lenyap. Nah, merenungkan bahaya itu bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Maka dalam pengembangan batin ini tidak katakan harus misalnya kembali kepada objek. Memang ketika muncul pikiran yang mengembara, pikiran yang diserang oleh pikiran buruk, kalau memang bisa dengan kembali kepada objek, itu sangat baik. Kalau memang bisa. Tetapi dengan pengetahuan bahwa kembali kepada objek meditasi adalah upaya agar batin tidak diseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Harus ada pengetahuan juga, harus ada pemahaman juga. Karena ada kalanya seseorang pokoknya mengikuti anjurannya dari mungkin para pembimbing atau pada siapa. Pokoknya kalau meditasi, pokoknya kembali pada objek saja. Nggak usah mikir yang macam-macam. Pokoknya kembali kepada objek. Tanpa mengetahui alasannya. Tanpa ada pemahaman di balik itu. Dan kalau demikian halnya ya tidak maksimal. Tetapi kalau mengetahui bahwa dengan kembali kepada objek, itu adalah satu upaya agar batin tidak mengembara, apakah ke masa lampau atau yang akan datang, agar batin berada di sini dan sekarang, agar batin mampu melihat dengan jelas batin dan jasmani yang saat ini dan sekarang, tahu bahwa dengan kembali kepada objek, batin tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Nah, ini yang sebenarnya dianjurkan. Nah, ketika dikatakan bahwa yang pada waktu yang lalu sati perhatian seperti tali yang membawa kepada objek, tiang objek yang tidak lain adalah batin dan jasmani, atau apapun yang berkenaan dengan batin dan jasmani, itu adalah supaya tidak berkeliaran. Nah, atas dasar pengetahuan ini yaitu baik sekali. Tetapi tentu tidak hanya dengan cara seperti ini. Dengan merenungkan bahaya dari pikiran-pikiran yang buruk, dengan mengganti pikiran yang buruk dengan pikiran-pikiran yang baik, itu juga cara yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan asati amanasikara. Kita sering menerjemahkan sati sebagai perhatian. Manasikara juga sebagai perhatian ya. Barangkali Bante Dhammadhiro nanti bisa menerangkan bedanya apa ini sati dengan manasikara. Asati amanasikara. Jadi yang biasanya dalam bermeditasi kan kita menggunakan sati perhatian, manasikara juga attending. Jadi manasikara, kara itu kan melakukan ya, melakukan manasik, melakukan dengan pikiran. Gimana? Kira-kira apa ini terjemahannya? Melakukan dengan pikiran. Melakukan di dalam pikiran. Jadi kalau manasi di dalam pikiran, kira-kira apa kalau diterjemahkan satu istilah Bante? Hati. Hati, dada, benak, pikiran, naluri, nurani, sanubari, sama sinonim. Karanya? Lain dari pikiran, boleh menggunakan dada, boleh menggunakan benak. Manasika roti melakukannya dalam batin, yaitu tidak lain adalah boleh
memperhatikan kita. Sama Bante ya. Ya kadang-kadang Sang Buddha mengatakan sadukang manasikarota basisami. Perhatikan dengan baik, saya akan bicara, biasa begitu ya. Jadi perhatikan. Nah di sini ternyata amanasikara, berarti apa? Tidak diperhatikan. Asati amanasikara. Nah ketika ada pikiran-pikiran yang buruk, yang tadi telah disampaikan, apakah berkenaan dengan keserakahan, kebencian, atau ketersesatan, ketidaktahuan mana yang baik, mana yang buruk, apapun hal-hal atau pikiran-pikiran lain yang buruk. Nah, di situ bisa menggunakan asati amanasikara, tidak memberikan perhatian. Nah, dalam kitab ulasan, asati dimaksud adalah tidak mengingat-ingat. Jadi tidak usah diingat-ingat. Jadi apapun pikiran yang buruk yang muncul nggak usah diingat. Tidak usah diperhatikan, tidak usah diingat. Ya tentu ini membutuhkan sebuah keterampilan. Biasanya kalau itu kuat sekali kan mau gimana tidak mengingat ya. Pasti ingatan akan muncul terhadap itu. Tetapi barangkali untuk beberapa orang yang memang sudah terampil, sudah mampu melihat bahaya dari pikiran yang buruk tersebut, begitu muncul langsung bisa beralih, langsung tidak diperhatikan. Ada kekuatan batin untuk tidak memperhatikan dengan mudah. Jadi tidak diingat-ingat, tidak diperhatikan. Tentu dalam hal ini ada banyak cara. Yang ada satu cerita yang terdapat di dalam kitab ulasan, bagaimana asati amanasikara ini bisa dilakukan. Ada satu cerita di mana ada seorang samanera yang mau lepas jubah. Kemudian karena dia merasa tidak tahan menjalani kehidupan sebagai samanera, datang kepada Upajaya memohon untuk lepas jubah. Tetapi kemudian Upajaya ini mengatakan ada satu tradisi, kalau seorang samanera atau seorang biku mau lepas jubah, baik untuk membuat kuti terlebih dahulu yang nanti dipersembahkan untuk Upajaya. Nah karena dia ingin lepas jubah dan itu syaratnya, ya sudah dia membuat kuti. Nah kemudian setelah selesai datang kepada gurunya lagi. Ya sekarang kutinya sudah selesai Bante, sekarang mohon saya lepas jubah, bisa dilepas. Terus Bante mengatakan, ada juga satu tradisi, siapapun yang membuat kuti sebelum dipersembahkan kepada guru, itu harus ditempati, tinggali terlebih dahulu, barang 1-2 malam, bagi yang membuatnya. Ya sudah, kamu tinggal dulu di sana. Kemudian ke kuti tersebut, merasa bahagia karena yang dibangun itu menarik, ya bagus gitu kan. Ini kan karya sendiri gitu kan. Wah luar biasa. Nah kemudian dia bermeditasi, nyaman di situ. Ketika bermeditasi dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif, bahagia, malahan ya dari piti kemudian muncul pasati dan seterusnya, sampai membawa kepada vipassana, mencapai kesucian. Tidak jadi lepas jubah. Nah di situ diceritakan sebenarnya samanera tersebut begitu membuat kuti pun juga sudah mulai pikiran-pikiran buruk sudah mulai dilupakan sebenarnya. Sampai ketika bermeditasi merasa senang, pikiran buruk sudah terlupakan. Sudah tidak diingat-ingat lagi. Kepingin lepasnya sudah tidak begitu kuat. Apalagi kalau mencapai kesucian. Nah seperti ini juga bisa dilakukan. Dan ini juga bagian dari pengembangan batin. Jadi apapun upayanya, apapun usahanya, selama di situ adalah cara untuk melenyapkan kotoran batin, itu juga bagian dari pengembangan batin.
Ya barangkali misalnya kita merasa bosan atau muncul pikiran yang buruk, yang aneh-aneh, daripada itu berkembang, sudahlah nyapu. Ada yang mengatakan nanti kalau nyapu, melakukan aktivitas lainnya kan itu seperti tidak menghadapi. Tetapi ada kalanya kita harus retreating. Kita tidak kemudian harus selalu menghadapi pikiran yang buruk itu. Ada kalanya kita pun juga harus menghindar. Ada kalanya kita harus melupakan, harus tidak memperhatikan dengan cara lain. Apakah dengan cara bersih-bersih, dengan cara nyapu, atau dengan cara seperti tadi membuat kuti. Itu juga bisa dilakukan untuk melupakan pikiran-pikiran yang buruk. Untuk tidak mengingat-ingat kembali pikiran-pikiran yang buruk. Itu adalah asati amanasikara. Dan itu diumpamakan seperti seseorang yang ketika melihat objek tertentu tetapi dia tidak menginginkan untuk melihatnya, langsung berpaling. Jadi tidak diingat-ingat lagi, tidak diperhatikan, langsung berpaling. Nah ini juga cara yang bisa kita gunakan, cara ketiga. Nah kemudian cara yang keempat adalah vitaka sangkara santanang, yang dalam kitab Ulasan lebih mengacu kepada bagaimana seseorang mengokohkan batinnya dengan melihat akar dari pikiran yang buruk yang sedang muncul. Yang kemudian dari definisi atau dari analogi yang diberikan oleh Sang Buddha, itu seperti bahwa kita itu ketika pikiran buruk muncul, batin ditenangkan. Batin ditenangkan. Maka ada, kalau tidak salah, Bante Thanisaro menerjemahkan Vitaka Santana Sutta atau Bante yang lain sebagai relaxation of thought. Jadi relaksasi pikiran, membuat pikiran itu relax begitu. Karena memang di dalam analogi yang diberikan oleh Sang Buddha itu seperti kalau seseorang lari, kemudian dia merenung, kenapa saya harus lari? Lebih baik jalan biasa. Kan begitu ya. Kemudian ketika berjalan biasa, kemudian merenung, untuk apa saya berjalan biasa? Lebih baik berdiri diam. Ketika berdiri diam, kenapa saya berdiri diam? Lebih baik saya duduk. Ketika duduk, kenapa saya duduk? Lebih baik saya berbaring. Jadi pikiran-pikiran yang buruk yang di situ mengacu kepada, ya di sini analoginya adalah kepada aktivitas yang kasar, yang terburu-buru, kemudian dipelankan, ditenangkan, dan ditenangkan. Nah, pikiran buruk ini memang ya sifatnya adalah kasar. Sehingga apa? Ditenangkan. Hanya kemudian menenangkannya juga dengan melihat asal mulanya. Mengapa kotoran batin ini muncul? Diketahui sebabnya. Jadi di sana sangkara itu lebih mengacu pada yaitu pacaya, hetu pacaya. Sebenarnya apa yang menyebabkan, apa penyebabnya? Apa yang mengkondisikan mengapa pikiran buruk ini muncul? Yang itu yang kemudian dilihat sebabnya, dilenyapkan sebabnya. Menjadi tenang. Ya ada kalanya pada saat kita melihat batin kita, muncul misalnya kebencian. Kalau kita tidak melihat dengan jeli, ya kebencian akan berkembang. Tapi kalau kemudian kita betul-betul melihat dengan jeli, kita lihat dengan pikiran yang tenang, kita akan tahu penyebabnya. Oh, penyebabnya karena ya ada persepsi terhadap orang tertentu yang muncul, yang dulu orang tersebut berbicara kasar kepada kita misalnya. Nah, begitu muncul persepsi demikian, gambaran demikian,
Nah, tahu ini penyebabnya. Mengetahui penyebabnya, ya tentu dengan pemahaman dhamma yang benar, itu bisa lenyap. Jadi menjadi tenang, batin menjadi tenang. Nah, ini juga cara yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Jadi menanyakan apa penyebabnya, apa yang menjadi kondisi mengapa pikiran buruk ini muncul. Dan untuk seperti itu memang batin harus tenang. Batin harus melihat dengan jelas, dengan sati, dengan perhatian. Jadi kalau tadi kan malahan melupakan gitu kan. Jadi melupakan, jadi nggak usah diingat-ingat. Tapi kalau yang ini berbeda, justru dilihat dengan jelas apa penyebabnya. Jadi dihadapi dengan jelas apa penyebabnya. Dan ini membutuhkan perhatian. Tentu perhatian dengan kebijaksanaan di dalamnya. Untuk bisa memahami penyebabnya. Nah, ini adalah cara keempat. Nah, cara kelima itu dengan cara yang lebih kasar, ya. Jadi lebih kasar. Kalau dengan 4 cara yang di depan itu tidak bisa, kemudian cara kelima itu juga bisa menggunakan fisik. Ya, fisik dan batin sih. Yaitu dengan cara menggertakkannya. Kedua rahang kuat-kuat, kemudian lidahnya dilipat ke langit-langit mulut, ditekan. Kemudian pikiran buruk juga ditekan dengan batin itu sendiri. Sebenarnya ya kalau kita melakukan demikian, secara otomatis pikiran kita itu terarah kepada fisik itu. Kalau betul-betul ada pikiran yang buruk yang muncul, kemudian kita menegangkan yaitu mulut kita dengan lidah kita, secara alami batin kita pasti akan terarah ke daerah yang tegang tersebut. Kalau itu dilakukan, itu pun juga bisa membawa lenyapnya pikiran yang buruk yang sedang muncul. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Makanya kadang-kadang kalau kita sedang dalam acara tertentu kok kita ngantuk gitu ya. Karena malu, kelihatan ngantuk, dan kita kayak menggertakkan yaitu mulut kita, tahan begini, ngantuknya hilang. Yang tadinya ngantuknya itu kuat, itu bisa menjadi hilang juga. Apa itu namanya? Ya, ini 5 cara yang diberikan oleh Sang Buddha. Jadi tidak hanya satu-satunya cara, dan sebenarnya banyak cara lagi yang juga disampaikan oleh Sang Buddha bagaimana kita bisa melenyapkan kotoran batin. Banyak khotbah yang berbicara demikian. Yang selain Vitaka Sandana Sutta juga ada khotbah yang juga penting, yaitu di dalam Sabha Sawa Sutta. Sabha Sawa Sutta juga di sana malah ada 7 cara. Ada 7 cara untuk melenyapkan asawa. Jadi yang satu adalah dasana pahat tabassawa. Ada asawa-asawa yang harus dilenyapkan dengan dasana. Dasana itu seperti vipassana, dengan pemahaman, dengan kebijaksanaan. Kemudian juga ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan sangwara. Sangwara pahat tabassawa. Juga dengan patisewana, adalah dengan penggunaan yang benar. Seperti misalnya yang berkenaan dengan 4 kebutuhan pokok yang kita juga setiap makan juga melakukan. Tujuannya adalah untuk apa? Ya untuk melenyapkan kotoran batin. Kita merenungkan bahwa memakan makanan ini bukan untuk kesenangan,
bukan untuk pemabukan dan seterusnya. Itu adalah untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk ketika sedang makan atau ketika mau bersantap. Dan juga ada beberapa pikiran-pikiran yang buruk atau kotoran batin yang bisa dilenyapkan dengan cara adiwasana. Adiwasana itu adalah ketahanan, kesabaran, kekuatan untuk menahan. Seperti ketika mendengarkan suara-suara yang tidak menyenangkan, suara-suara yang kasar, yang menyakitkan, dan kita mampu untuk bersabar, mampu untuk bertahan, kita mengembangkan keseimbangan batin, tidak terseret dengan kebencian, ketidaksukaan, itu juga bagian dari cara untuk melenyapkan kotoran batin. Atau ketika kita mengalami sakit fisik, dan kita di situ melatih batin untuk bertahan, bersabar, tidak terpengaruh oleh ketidaksukaan, oleh kebencian, batin tetap tenang, seimbang, dilatih di sana, itu juga bagian dari cara untuk melenyapkan kotoran batin. Adiwasana, dengan kekuatan untuk bertahan, bersabar. Atau bahkan ketika kita harus berasosiasi dengan orang-orang yang barangkali tidak sesuai dengan cara pandang kita, tidak sesuai dengan cara hidup kita, yang orang demikian selalu annoying, selalu mengganggu, dan kita mampu bertahan, bersabar di situ, batin tetap seimbang, itu juga bagian dari cara melenyapkan kotoran batin. Itu disebut adiwasana pahataba asawa. Ada asawa-asawa yang bisa dilenyapkan dengan adiwasana, dengan kekuatan bertahan, bersabar, menahan. Ada juga kotoran-kotoran batin yang bisa dilenyapkan dengan cara kita menghindar. Bahasa palingnya apa ya menghindar? Pariwajana. Terima kasih Bante. Pariwajana pahatabasawa. Ya, sebagai contoh, kita berada di hutan misalnya, ada melihat gajah liar. Bukan berarti kemudian kita tantang, wah mentang-mentang sebagai biku yang penuh dengan cinta kasih pasti tidak akan diserang gitu kan. Kita tantang, kita gertak gajahnya. Tidak demikian. Sang Buddha justru menganjurkan kepada kita, ya kalau kita bertemu dengan binatang liar, apapun itu, ya kita harus menghindar. Karena tahu kalau tidak menghindar, bisa saja mereka akan mengganggu kita, menyerang kita. Yang seharusnya kotoran batin tidak muncul, kotoran batin bisa muncul. Kebencian bisa muncul, ketidaksukaan bisa muncul. Jadi harus menghindar. Jadi tidak kemudian kita tantang malahan. Ya? Betul, Bante. Betul. Kita Ini prokesnya sudah tidak ada toh. Kita sehat semua, Bante. Di sini sehat semua. Iya. Ya betul. Jadi mengikuti prokes juga termasuk pariwajana. Pariwajana pahatabasawa. Tidak kemudian wah nggak apa-apa. Kita pasti selamat lah. Karma baik pasti melindungi gitu. Itu artinya menantang maut, memunculkan pikiran yang buruk. Nah, pariwajana itu dengan cara menghindar. Ya termasuk berkaitan dengan kalyanamita juga sama.
Maksudnya kalian, bukan kalian, papamita ya. Jadi ketika ada teman-teman yang sebenarnya tidak baik, yang nantinya akan mengganggu, yang nantinya juga akan ya membawa kepada hal yang buruk, ya memang lebih baik adalah menghindar. Walaupun tadi dalam adiwasana kita dianjurkan untuk bertahan, tapi bersabar. Tapi bukan berarti kemudian ya tidak ada upaya untuk menghindar kalau memang sudah mengganggu sekali. Jadi kalau memang sudah mengganggu dan itu nanti mengganggu, nanti mengarahkan kepada hal yang buruk, ya memang lebih baik menghindar. Maka dikatakan bahwa kalau dalam sebuah perjalanan bertemu dengan orang yang sejalan atau lebih unggul, baik untuk bersama. Tapi kalau tidak bertemu dengan orang demikian, lebih baik berjalan sendiri. Karena apa? Ketika berjalan dengan orang demikian, nanti malahan akan ikut tersesat. Jadi lebih baik berjalan sendiri. Nah, sehingga di sini pariwajana, menghindar. Jadi kotoran-kotoran batin yang seharusnya itu tidak muncul, kalau kemudian tidak menghindar, akan muncul, maka lebih baik menghindar duluan, pariwajana. Nah, kemudian juga winodana pahatapa sawa juga ada. Jadi ada kotoran-kotoran batin. Kalau asawa, kemarin saya tidak ikut ya, waktu di malam hari karena ada Zoom nanti. Tapi saya mengikuti sedikit di YouTube-nya itu penghanyut nanti. Ya itu bagaimana itu? Memang asawa itu kata saf nanti ya. Saf itu kan mengalir nanti ya. Supaya ini ada kesamaan Banti. Ya. Terima kasih memberikan kejelasan sedikit tentang kata asawa. Di kata-kata itu ada dua penjelasan sekurang-kurangnya. Ya, yang satu adalah sawati yang artinya mengalir. Nah, asawa itu mengalir secara deras. A itu apa namanya ini? Selain artinya kebalikan, juga artinya yang itu Ya, apa namanya? hanya panjang nanti. Ya, betul. Ya, asawa menjadi asawa itu ya terhanyut. Terhanyut itu berbeda dengan berenang. Kalau berenang itu bisa kontrol diri. Tetapi kalau hanyut itu tanpa ada kontrol, yaitu dikontrol oleh arus air. Mengikuti arus air apa? Arus tanha. Ya, hanyut oleh tanha. Karena tanha ini sifatnya menghanyutkan makhluk hidup, tanha kilesa sebutannya adalah penghanyut. Nah, satu lagi itu asawa itu dari akar kata yang sifatnya itu adalah membacem. Yaitu meletakkannya selalu basah di dalam air tanha, air kegandrungan, dan karenanya tidak bisa lepas dari kondisi kering yang bisa dinyalakan apinya. Nah, itu jadi asawa di sini boleh diartikan satu di antara dua itu, boleh penghanyut juga bisa sebagai pemeram atau pembacem juga bisa. Hanya kalau pembacem itu kita ingat tempe. Tempe. Nah, ya. Saya ingat terjemahan dari Bante Titayanyo yang beliaunya mengatakan leleran, ya leleran kotoran batin ya, leleran batin. Itu karena kalau tidak salah ada juga satu penjelasan seperti buah yang diragikan kemudian keluar airnya, air yang meleleh itu, meleleh gitu ya. Nah itu sehingga asawa juga seperti leleran batin. Meler begitu. Yang
yang dikatakan juga baunya itu tidak akan hilang. Karena sudah begitu lama, ya jadi kotoran batin sudah begitu lama sampai baunya tidak hilang, sulit untuk hilang. Tapi apapun itu ya memang kalau saya pribadi dari dulu memang memahaminya sebagai yang mengalir, Bante. Jadi sawati itu mengalir begitu. Nah ini lebih jelas penghanyut. Penghanyut kotoran batin, Bante ya. Ditambah kotoran batin itu bukan, Bante. Ditambah kotoran batin, penghanyut kotoran batin, bukan. Ya, pengotor batin si penghanyut. Oh begitu. Pengotor batin berupa penghanyut. Baik, atau baik. penghanyut yaitu pengotor batin yaitu si penghanyut. Ya. Atau kita bisa langsung menggunakan penghanyut cukup. Seperti misalnya kita menggunakan istilah belenggu, sudah tahu itu adalah Sangyojana. pengotor batin juga. Iya. Ya. Baik, Bante ya. Iya. Jelas, Bante. Ya. Hanya saja ini karena di live, makanya supaya viewer juga jelas juga. Begitu mengatakan penghanyut artinya asawa gitu. Seperti belenggu artinya sangyojana. Baik, Bante. Karena kalau tadi saya mengatakan penghanyut kotoran batin itu yang malahan baik. Karena menghanyutkan kotoran batin. Tapi kotoran batin sebagai penghanyut. Ya, jadi itu adalah cara yang juga digunakan oleh Sang Buddha untuk melenyapkan si penghanyut. Nah, melenyapkan asawa dengan pariwajjana. Kemudian juga ada cara lain yang dalam Sabbasawa Sutta itu adalah dengan cara bahawana. Bahawana pahataba sawa. Jadi ada penghanyut-penghanyut, karena penghanyutnya bukan satu, ada penghanyut-penghanyut yang juga bisa dilenyapkan dengan bahawana, pengembangan. Yang di sini lebih mengacu kepada pengembangan 7 faktor yang membawa pada pencerahan, yaitu sati, dhammavicaya, wirya, piti, pasadi, samadhi, dan upeka. Mengembangkan faktor-faktor ini juga bisa melenyapkan, menghancurkan asawa. Nah, artinya sebenarnya cara telah diberikan oleh Sang Buddha dengan banyak sekali, banyak cara yang bisa digunakan. Yang kesemuanya intinya adalah apapun caranya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, untuk memunculkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang membawa kepada pembebasan. Oleh sebab itu, ya memang kalau di awal dikatakan bahwa bawana atau cita bawana dalam ajaran Buddha itu sangat luas, ya memang sangat luas. Sangat-sangat luas, jadi tidak terpaku kepada satu cara saja. Banyak cara yang bisa kita gunakan. Jadi cara memunculkan nilai-nilai luhur juga banyak, cara melenyapkan pikiran-pikiran buruk juga banyak. Banyak untuk bisa dilakukan. Dan saya kira untuk pagi ini, untuk pengantar dari saya, cukup demikian. Dan saya kembalikan kepada Bante Dhammajatu Tera.